Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memfasilitasi teman-teman saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penyakit demam berdarah dengue. Untuk tidak memperpanjang kata, langsung saja saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang telah menyiapkan diri untuk memberikan beberapa penjelasan berkaitan dengan penyakit demam berdarah dengue. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab dari virus demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi dan menyebabkan gejala-gejala seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, mual, muntah, serta dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pendarahan pada kasus yang parah. Dampak DBD yang perlu diperhatikan. Salah satu dampak DBD yang perlu diwaspadai adalah dehidrasi. Hal ini bisa terjadi akibat demam tinggi, muntah, nafsu makan menurun, dan kebocoran plasma. Umumnya jika terinfeksi virus dengue, tubuh kita akan mengalami kebocoran plasma. Hal ini disebabkan karena racun-racun yang dikeluarkan oleh virus tersebut memicu pelebaran pembuluh darah. Akibatnya, cairan berpindah keluar dari pembuluh darah ke jaringan dan tubuh pun akan semakin kekurangan cairan. Kebocoran plasma ini juga bisa menyebabkan shock pada penderita DBD. Shock ditandai dengan badan terasa lemas, sesak napas, pendarahan yang spontan, volume atau produksi urin yang berkurang, peningkatan denyut nadi, penurunan tekanan darah hingga penurunan kesadaran. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah pencegahan demam berdarah. Yang pertama, mengurangi tempat sarang nyamuk. Menghapus atau mengurangi genangan air di sekitar rumah seperti dalam vas bunga, ember, dan halaman. Lalu yang kedua, menggunakan kelambu. Menggunakan kelambu itu pada saat tidur siang maupun tidur malam. Lalu yang ketiga, memakai pakaian yang tepat. Memakai pakaian tepat, mengenakan pakaian yang menutupi kulit terutama saat berada di area yang rentan terhadap gigitan nyamuk. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan, yaitu dengan membersihkan tempat-tempat yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk secara teratur. Yang kelima, menghindari gigitan nyamuk, menghindari area-area yang diketahui rentan terhadap nyamuk, terutama saat musim hujan di daerah tropis. Lalu yang keenam, memantau kesehatan. Memantau gejala demam berdarah seperti demam tinggi, sakit kepala parah, nyeri sendi, dan pendarahan, dan segera mencari perawatan medis jika gejala tersebut muncul. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan penjelasan berkaitan dengan penyakit demam berdarah dengue. Jadi kesimpulan yang bisa saya petik dari penjelasan teman-teman tersebut, yang pertama, pencegahan. Untuk terhindar dari penyakit demam berdarah dengue, kita harus mencegahnya seperti menggunakan kelambu sebelum tidur agar terhindar dari gigitan nyamuk secara langsung. Yang kedua, memakai atau menggunakan obat-obat anti nyamuk seperti autan, baikon, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita juga perlu memperhatikan tempat-tempat penampung
genangan air sehingga tidak terbentuk sarang nyamuk di tempat tersebut. Yang kedua, kita juga perlu memperhatikan gejala demam berdarah dengue. Itu supaya pencegahan yang akan kita lakukan itu tepat sasaran. Lalu yang berikutnya ialah peran masyarakat. Untuk kita dalam suatu komunitas atau dalam suatu perkumpulan perlu kita memperhatikan kebersihan lingkungan sehingga dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satunya itu ialah penyakit demam berdarah dengue. Kerjasama yang baik untuk meningkatkan kesadaran sesama manusia ataupun dalam masyarakat itu akan mempercepat atau membantu kita dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan hidup kita. Kiranya hanya ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan kesadaran kita semua untuk lebih memperhatikan kesehatan diri kita. Salam sehat, terima kasih. Menghambat jalan, maaf.